Di lain sisi, Xiaofan berada di dalam Yanruyu dan mencari titik terang keberadaan Ling Er. Ling Er yang mendengar suara Xiaofan pun berusaha melepaskan ikatan tali pada tubuhnya. Sedangkan Jingyu dikeroyok oleh beberapa jubah hitam dan burung gagak. Oke, bagaimana cerita film ini selanjutnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja seruput kopinya dan nikmati alur ceritanya. Dan kita sama-sama 1, 2, 3 semongko. Xiaofan yang mulai mengetahui keberadaan Ling Er, ia pun masuk di dalam sebuah ruangan, di mana ia langsung dikejar oleh Master Nian hingga terjadinya pertarungan keduanya. Xiaofan yang terdesak, muncullah Master Tiang yang tiba-tiba datang membantu Xiaofan. Di saat itu Jingyu pun datang, pertarungan pun semakin membagongkan, yang pada akhirnya Master Nian melarikan diri daripada ia mati sia-sia oleh mereka. Hingga di tempat lain kita diperlihatkan di mana Sekte Qingqiun, para master mulai menyusun rencana karena merasakan kebangkitan Sekte Hitam yang semakin dekat. Para master juga baru menyadari bahwa Master Nian selama ini bersembunyi untuk sebuah misi. Disinilah para master mulai curiga terhadap peneroran yang terus terjadi karena Master Nian yang bertujuan untuk mengambil kembali pusaka tongkat legendaris. Tak lama kemudian datanglah Master Song yang membawa sebuah surat di mana semua keluarga surit Sekte Qingqiun diculik oleh Sekte Likseki. Para master pun dibuat bingung di mana Sekte Hati Hitam menginginkan para murid dari Qingqiun. Tentunya bertujuan agar para murid Qingqiun menjadi murid Sekte Hati Hitam. Hingga keesokan pagi pun tiba di mana terlihat Xiaofan yang meminta izin untuk pergi bersama para murid Qingqiun. Sang master pun tak mengizinkan karena kemampuan bela diri dan sihir Xiaofan yang belum maksimal. Xiaofan pun tetap ingin menyelamatkan para sandera meskipun nyawa menjadi taruhannya. Yang tak lama datanglah Jingyu yang memberi informasi di mana semua master Qingqiun tak boleh ikut menyelamatkan sandera. Jingyu pun juga menyampaikan bahwa misi penyelamatan sandera akan dipimpin dirinya beserta dengan kakak senior Qi. Ia juga menginstruksikan agar para master Sekte Qingqiun ikut dengan diam-diam menyerang Sekte Hati Hitam. Jingyu juga sudah menyebar informasi di seluruh Sekte Qingqiun, di mana ia juga membawa murid handalan dari Sekte Sungai Es. Di tempat lain kita diperlihatkan Ling Er yang masih pingsan dan terikat di Sekte Hati Hitam. Hingga keesokan pagi pun tiba di mana Xiaofan tetap bergegas menuju tempat Sekte Hati Hitam. Dan terlihat Xiaofan yang sampai bersama para murid lainnya. Mereka pun secara hati-hati memasuki Sekte Hati Hitam, di mana banyak jebakan dan perangkap sihir yang sudah Master Nian persiapkan. Sedangkan Master Nian mengeluarkan sihir ajaibnya yang memperlihatkan para murid akan memasuki sektenya. Ia juga menduga bahwa pusaka tongkat legendaris berada di salah satu murid Sekte Qingqiun. Ia pun langsung menyusun strategi agar cepat mendapatkan pusaka tersebut, kemudian membangkitkan Sekte Hati Hitam yang lama menghilang. Di sisi lain tiba-tiba para murid dikejutkan dengan daun yang berterbangan, yang ternyata salah satu jebakan sihir Master Nian. Daun tersebut jika menempel akan menghisap darah mereka yang mengakibatkan kematian. Jingyu beserta lainnya pun dibuat kewalahan. Tiba-tiba datanglah perempuan cantik dan manis yang langsung membantu mereka semua. Perempuan cantik ini ternyata perempuan berjubah hitam yang menyerang Xiaofan di awal film. Perempuan cantik dan manis menjelaskan bahwa kedatangannya kemari ialah untuk membalaskan dendam kematian ibunya, di mana pada waktu ia masih kecil yang sedang berkuda bersama ibunya. Di tengah perjalanan mereka diserang burung gagak hitam. Di saat itu ibunya pun terbunuh. Sekarang ia yang tumbuh dewasa, cantik dan manis akan membalas dendam kematian ibunya, serta menginginkan kematian Master Nian secara mengenaskan. Perempuan ini bernama Biao. Mereka yang mempunyai tujuan yang sama
akhirnya bergegas langsung menuju sekte hati hitam, di mana mereka telah sampai di sebuah sungai. Biao pun menanyakan kepada para murid King Kyun, mengapa Master Nian berambisi untuk membunuh murid King Kyun. Jingyu pun mengatakan bahwa Master Nian menginginkan sebuah benda, yang dimana mereka juga tak mengetahui benda apa yang diinginkan Master Nian. Kemudian mereka pun menyusun rencana untuk menyusup secara diam-diam. Kemudian diperlihatkan Suki dan Dali memakai baju jubah hitam. Begitu juga dengan Xiaofan dan lainnya, yang dimana jubah hitam merupakan tanda dari kebangsaan sekte hati hitam. Mereka pun mulai bergegas dengan mengikuti petunjuk dari peta dan berpencar agar mereka tak ketahuan. Ketika di atas perahu, Biao pun bertanya kepada Xiaofan dan Jingyu, apakah keluarga kalian ikut disandra? Jingyu pun menjawab di mana waktu itu terjadi pembantaian desa. Keluarga dan seluruh penduduk desa Rumput Kuil dibuat tak bernyawa serta diporak-porandakan semua. Hal tersebut membuat ingat masa lalu Biao, di mana ketika itu ia sedang sekarat. Datanglah seseorang yang menolongnya dan melemparkan sebuah roti. Ternyata orang itu adalah Xiaofan. Hingga sampailah Dali dan Suki di sebuah gua. Mereka pun bergegas masuk menelusuri gua tersebut. Dan di sisi lain Jingyu dan lainnya juga sampai di sekte hati hitam, yang tak lama mereka berpapasan dengan salah satu murid Master Nian. Ia pun curiga terhadap mereka, di mana tak memberi hormat ketika berpapasan. Biao yang cerdas, ia pun bisa bersandiwara karena dirinya ialah murid baru yang belum paham akan aturan di sekte hati hitam. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya mereka pun selamat. Sedangkan Biao dibawa olehnya untuk memberikan sebuah tugas. Mengetahui hal tersebut, Xiaofan dan Jingyu pun berpencar, di mana Jingyu akan menuju tempat markas, sedangkan Xiaofan mengikuti Biao untuk memastikannya. Akan tetapi ketika Xiaofan di jalan, ia pun tertangkap oleh para murid di sana. Yang kemudian muncul seorang pria yang menolong Xiaofan dari murid sekte iblis. Pria tersebut ialah salah satu murid King Kyun yang menghantar Xiaofan untuk menghadap para Master King Kyun di awal film. Sedangkan di sisi lain, perempuan cantik dan manis ternyata disuruh oleh murid tangan kanan Master Nian untuk memijiti manja-manja. Biao yang cerdik, ia memanfaatkan kesempatan ini agar dirinya mendapatkan informasi lebih mengenai Master Nian. Yang kemudian sang murid mengatakan bahwa Master Nian menyandra banyak orang bertujuan untuk menumbalkannya pada ikan darah, di mana ia akan menyerap kekuatan ikan darah agar dirinya menjadi sangat kuat. Begitu juga jika Master Nian segera cepat mendapatkan pusaka tongkat legendaris, maka Master Nian akan menjadi seorang yang tak terkalahkan. Yang kemudian Biao serta mengambil sebuah benda yang ada pada murid tersebut. Sedangkan di tempat lain, Dali dan Suki sampai di tempat penyanderaan, yang dimana tempat tersebut dijaga oleh seekor monster. Dali yang mengetahui hal itu, ia pun mengeluarkan seruling sakti yang diyakini bisa membuat pendengarnya tak sadarkan diri. Sang monster pun seketika tertidur dan Dali pun juga pingsan. Kemudian di sisi lain, Biao pun bertemu dengan Jingyu, di mana mereka berdua akan mencari keberadaan Xiaofan. Biao juga menunjukkan tanda pangkat kepada Jingyu. Kemudian mereka pun pergi ke panggung perayaan. Di sisi lain terlihat Ling Er dianiaya oleh Master Nian. Hingga tak lama dari itu, datanglah Xiaofan dan pertarungan pun tak terhindarkan. Dilihatkan di mana kemampuan Xiaofan tak sebanding, ia pun terpojok. Kemudian datanglah Jingyu serta Biao. Pertarungan pun semakin membagongkan. Akan tetapi kesaktian Jingyu bukan tandingannya, yang dibuat tak berdaya. Master Nian kemudian diserang elang suci utusan King Kyun.
Xiaofan yang melihat kesempatan tersebut, ia langsung membebaskan Ling Er yang disandra dan membawanya kabur bersama Biao. Ketika di perjalanan datanglah seorang perempuan bernama Yao Yi. Yao Yi diutus ayah Biao untuk membawanya pulang. Akan tetapi Biao pun tak akan menurutinya karena ia tetap akan balas dendam atas kematian ibunya. Yang kemudian kita diperlihatkan Dali yang mulai sadar dari pingsannya. Mereka pun bergegas membebaskan seluruh sandera. Di lain sisi, diperlihatkan para murid sudah melakukan penyerangan. Sedangkan Jingyu di markas Master Nian akan dibuat tumbal untuk ikan darah. Akan tetapi Xiaofan pun berhasil menghentikannya hingga mereka berdua pun adu kesaktian. Di lain sisi, Dali dan Suki pun menyadari monster penjaga yang tiba-tiba bangkit dan menyerang mereka berdua. Hingga pada akhirnya sang monster pun bisa dihancurkan. Xiaofan yang terpojok pada akhirnya pusaka tongkat legendaris pun berhasil direbut oleh Master Nian. Master Nian pun terlihat menyerap kekuatan ikan darah yang tak akan lama lagi akan menjadi paling kuat. Xiaofan yang sudah tak berdaya berusaha merebutnya kembali. Muncullah Biao untuk membantu Xiaofan. Akan tetapi mereka berdua bukanlah lawan Master Nian, sehingga Biao dibuat terpental, sedangkan Xiaofan akan dijadikan tumbal monster ikan darah. Jingyu yang tersadar dari pingsannya langsung meluncurkan sihir pedangnya. Jingyu yang kewalahan dengan kekuatan tongkat legendaris, Biao juga membantunya meskipun dirinya sudah terluka. Di saat terdesak, tangan Xiaofan pun mengeluarkan darah yang dimana ia langsung merebut kembali pusaka tongkat legendaris. Di saat inilah pertarungan pun semakin membagongkan. Pada akhirnya, Biao mengeluarkan sihir tingkatan tertinggi yang membuat Master Nian dilahap oleh Master Ikan Darah. Di lain sisi, Dali dan Suki pun bisa keluar dari dalam markas Sekte Hati Hitam bersama para murid lainnya. Sedangkan Xiaofan dan lainnya juga berusaha untuk keluar karena Sekte Hati Hitam tak lama lagi akan musnah. Oke, bagaimana nasib Xiaofan bersama temannya yang masih terkurung di dalam Sekte Hati Hitam? Nantikan bagian selanjutnya. Oke, saya Mimin Nasibilem. Bye-bye.